Bingung sama bahasanya Gen Z? Tonton video ini sampai habis. 1, 2, 3, let's switch this up. Oke, yang pertama adalah gatekeeping. Kalau kalian pernah dengar istilah gatekeeping ini, jadi yang dimaksud dari gatekeeping ini adalah kalian tuh merahasiakan sesuatu yang kalian temukan sendiri. Jadi misalnya nih, gue pengen nge-gatekeeping parfum. Misalnya gini, contoh ya. Parfum lo wangi banget, pakai merek apa? Apa ya, gue lupa, soalnya dibeliin sih sama orang tua gue. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk gatekeeping. Jadi kalian tuh merahasiakan dengan sengaja kepada orang yang bertanya. Tujuannya karena kalian nggak pengen orang lain tuh tahu dengan penemuan yang kalian temukan. Gatekeeping sendiri ini bisa berlaku juga bukan hanya untuk produk, tapi kalian bisa gatekeeping segala macam hal, segala sesuatu yang ingin kalian rahasiakan dari orang lain. Contohnya misalnya pasangan, temen, tempat, atau apapun itu. Nah, fenomena gatekeeping ini sendiri didukung oleh keinginannya dari Gen Z supaya mereka ini tidak disaingi oleh orang lain atau menjadi umum. Karena pada dasarnya Gen Z ini berada pada periode atau masa idealisme yang sangat tinggi, yang mana mereka tuh nggak kepengen orang lain tahu dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Jadi fenomena gatekeeping ini sebenarnya udah umum banget dilakukan. Dan mungkin kalian juga sering melakukan yang namanya gatekeeping, tapi kalian nggak sadar kalau istilah gatekeeping ini sendiri tuh beneran ada dan sering dilakukan oleh setiap orang. Yang kedua adalah silent treatment. Silent treatment sendiri ini adalah fenomena di mana kalian itu diam. Oke, jadi silent treatment ini adalah suatu peristiwa di mana ketika kalian ini hanya berdiam diri dan tidak merespon orang lain. Dibandingkan dengan kalian merespon orang lain secara emosional, kalian lebih memilih untuk berdiam diri. Fenomena ini disebut dengan silent treatment. Contohnya gini, misalnya kalian lagi marah nih sama pacar kalian, terus kalian nggak kepengen konflik itu terjadi. Alhasil kalian melakukan yang namanya silent treatment, alias berdiam diri aja, nggak balas chatnya, nggak mau ketemu. Nah, ini adalah salah satu bentuk silent treatment. Sebenarnya fenomena silent treatment ini bisa menguntungkan kalau dilakukan tidak sering. Dampak buruknya adalah kalian tidak bisa menyelesaikan masalah secara cepat. Apalagi kalau silent treatment yang kalian lakukan kepada orang lain yang dekat dengan kalian. Misalnya pacar kalian, orang tua, saudara, atau teman. Jadi orang-orang terdekat yang akan selalu ketemu sama kalian setiap hari. Ini bakal jadi petaka banget silent treatment karena kalian akan merusak hubungan dan akan merusak komunikasi. Karena bayangin aja, kalian lagi ada masalah, terus kalian diem aja, ya gimana orang itu tahu masalahnya apa, cara nyelesainnya gimana kalau kalian cuma diem aja. Fenomena ini disebut dengan silent treatment. Yang ketiga adalah gaslighting. Gaslighting ini adalah istilah yang digunakan untuk orang yang memanipulasi orang lain. Nah, fenomena gaslighting ini sering banget dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki jiwa manipulatif. Contohnya perilaku manipulatif adalah pacar kamu ketahuan selingkuh, ya kan? Tapi pacar kamu ini mohon-mohon dan justru malah membalikan fakta. Misalnya, ya aku selingkuh kan karena aku nggak diperhatiin sama kamu yang salah, kamu yang nggak merhatiin aku, kamu tuh nggak pernah perhatiin sama aku, komunikasi kita tuh nggak pernah lancar, jadi aku ya bingung, aku ngelakuin ini semua juga karena aku tuh kepikiran sama kamu, aku ketemu sama dia juga aku mikirinnya kamu, aku ngelakuin ini juga karena aku sayang sama kamu. That's manipulative. Itu adalah salah satu bentuk gaslighting. Jadi orang ini udah tahu dia tuh salah, ya kan? Dia selingkuh, tapi dia tidak ingin mengakui kesalahannya, justru dia membalikan fakta yang mana perilaku perselingkuhannya ini diakibatkan oleh orang yang menjadi korbannya. Korbannya adalah si pacarnya ini. Dia bilang kalau, iya aku selingkuh karena aku nggak diperhatiin sama kamu. That's a manipulative sentence. Jadi kalau kalian pernah digituin sama pacar kalian, berarti pacar kalian udah pernah melakukan yang namanya gaslighting. Nah, orang yang manipulatif ini sering banget tidak sadar kalau dirinya adalah manipulatif. Kenapa? Karena dia ngerasa ya itu normal. Itu adalah sebuah kata-kata yang harus dijawab, kata-kata yang harus dijadikan pernyataan ketika mereka melakukan kesalahan. Dan orang-orang manipulatif ini mereka tidak sadar bahwa sangat merugikan pasangan mereka karena jatuhnya mereka sudah memanipulasi pasangannya sendiri. Yang keempat adalah burnout. Burnout artinya adalah menguras energi atau menguras mental kalian dalam bahasa Gen Z.
Yang mana ketika misalnya kalian tuh udah capek banget kerja, terus kalian tuh ngerasa sangat amat terkuras habis otaknya karena kalian habis kerja dan kalian masih dimarah-marahin sama bos. Cara terbaiknya untuk lepas dari burnout ini adalah kalian harus sadar kalau kalian sedang mengalami yang namanya burnout, dan kalian harus mengalihkan pikiran kalian ke sesuatu yang lebih ringan untuk merefresh otak kalian. Sama halnya seperti komputer atau laptop yang perlu di restart, otak kalian juga perlu di restart supaya kalian nggak mengalami yang namanya burnout ini. Yang kelima adalah sandwich generation. Sandwich generation ini adalah istilah yang digunakan untuk mereka yang tulang punggung keluarga. Jadi misalnya nih, kalian adalah anak pertama dan kalian itu punya tanggungan beban orang tua kalian, terus adik-adik kalian, belum kucing-kucing kalian, belum anjing-anjing kalian. Inilah yang disebut dengan sandwich generation. Jadi generasi yang mana mereka ini semuanya adalah tulang punggung. Mereka anak pertama atau anak satu-satunya yang mana dia ini jadi tumpuan keluarganya. Semua itu bergantung sama dia. Ada masalah tuh dia yang pasti di reach out pertama kali sama keluarganya. Karena dia adalah tulang punggung keluarga. Jadi kalau kamu adalah tulang punggung keluarga, selamat kalian masuk ke sandwich generation. Yang keenam dan yang terakhir adalah inner child. Oke, ini adalah salah satu miskonsepsi yang dilakukan oleh Gen Z. Kenapa? Karena inner child ini sendiri artinya lebih dalam dari apa yang Gen Z maksud. Jadi kalau dalam istilahnya Gen Z, inner child ini adalah sebuah istilah di mana apa yang kalian tidak dapat ketika masa kecil dan kalian inginkan pada saat kalian sudah dewasa. Gen Z menyebutnya dengan kata inner child. Tetapi dalam psikologi, istilah inner child ini memiliki arti yang jauh lebih dalam lagi daripada istilah yang gue sebut barusan. Dalam psikologi, inner child adalah istilah untuk menggambarkan respons, sifat, dan sikap seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, baik pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif. Artinya, inner child ini memiliki makna yang tidak baik. Jadi kalau kalian memiliki inner child, artinya kalian itu belum berdamai dengan sisi atau si anak kecil yang ada di dalam diri kalian. Kalian harus berdamai dengan yang namanya inner child. Justru kalian itu tidak bangga kalau kalian masih punya inner child, karena artinya urusan kalian dengan si kecil yang ada di dalam diri kalian itu masih belum selesai. Tetapi banyak Gen Z yang mengatasnamakan inner child karena mereka ngerasa kayak gue tuh gak dapetin ini waktu kecil, jadi sekarang gue tuh pengen banget ini. Contohnya misalnya, inner child lo apa? Inner child gue kedufan. Itu MKKB namanya, bukan inner child. It's not that simple, it's deep. Ini tuh adalah sebuah respon dimana kalian tuh belum berdamai sama masa kecil kalian. Kalian tuh belum berdamai sama sisi kecil yang ada di dalam diri kalian. Kalau kalian pengen berdamai dengan inner child, kalian tuh harus reconciling dengan diri kalian sendiri. Kalian harus berdamai dan harus memulihkan si kecil yang ada di dalam diri kalian melalui tenaga profesional. Jadi nggak bisa kalian menganggap bahwa oh inner child gue pengen kedufan. It's not that simple. Itu cuman MKKB, artinya lo belum pernah kedufan waktu masih kecil dan sekarang lo pengen kedufan. It's not inner child. Jadi baik-baik deh dengan istilah inner child ini, jangan main-main ya dengan istilah inner child. Karena kalau kalian punya inner child, artinya kalian punya sesuatu yang belum selesai dengan si kecil yang ada di dalam diri kalian. Kalian harus pulih dan kalian harus sembuh dari inner child yang kalian punya. Oke? Nah, itu tadi adalah 6 istilah Gen Z yang sering banget pasti kalian denger gitu kan di sosmed dan di tongkrongan kalian. Sebenarnya nggak apa-apa kalian menggunakan istilah-istilah ini untuk menggambarkan atau memvalidasi suatu perasaan atau suatu perilaku yang ada di dalam diri kalian. Tapi harus ingat bahwa makna-makna yang ada di dalam istilah psikologi itu tidak bisa dipakai sembarangan. Terkadang istilah-istilah psikologi ini dipersingkat oleh Gen Z, tujuannya hanya untuk memvalidasi dan untuk menjadikan sebuah gambaran secara singkat atas fenomena yang terjadi. Contohnya inner child itu tadi. Sebenarnya inner child itu punya arti yang lebih dalam, tetapi Gen Z ini memaknainya sebagai sesuatu yang lebih singkat. Jadi bijaklah dalam menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris, karena bukan berarti nggak boleh, sebenarnya boleh-boleh aja, karena itu untuk menjadikan sebuah penggambaran, tapi jangan menormalisasi, mempersingkat istilah psikologi, contohnya inner child itu tadi, sebagai bahasa sehari-hari dan menjadi miskonsepsi di masyarakat. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalin komen di bawah, subscribe and like. I'll see you guys on the next episode. Bye!